Audio Jungle. Kembali dengan acara kami, Obses, obrolan santai dengan Elis. Nah, hari ini acara kita akan mendatangkan sesosok fenomenal di Malang, tepatnya di Kota Batu. Dia tuh ya udah jadi modeling, duta pariwisata di Batu tahun berapa? 2020. Nah, kepo gak kalian? Kalau kepo, ikuti kami selanjutnya. Hai guys, balik lagi dengan saya nih. Sebelah saya ini sudah ada sosok fenomenal yang tadi saya sebutkan, yang kontroversial, yang cantik selebel di Malang ini, yang jadi duta pariwisata, yang jadi modeling nih. Kenalin saja, Mbak, namanya siapa? Oke, kenalin, nama aku Yesi Rafika dan kebetulan aku baru aja umur 20 dan asal aku dari Kota Batu. Terus kesibukannya sekarang jadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ngomong jurusan apa nih dari anak UMM? Jurusan Hubungan Internasional, FISIP. Wah, keren gak sih guys? Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ya, katanya kan kakak tuh duta pariwisata ya. Tahun berapa sih? Tahun 2020. Nah, ngomong-ngomong kok bisa gitu loh jadi duta pariwisata Kota Batu? Bisa. Jadi aku tuh join di Duta Pariwisata Kota Batu, tepatnya namanya Kang Mas Dimas Kota Batu. Nah, jadi Kang Mas Dimas Kota Batu ini adalah sebuah paguyuban di mana mewadahi para putra-putri daerah khususnya di Kota Batu. Bisa juga domisili Malang Raya yang tujuannya dan tugasnya itu adalah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Batu. Oh, ih keren banget kan. Susah nggak waktu jadi duta pariwisata itu? Susah, dibilang susah iya, karena waktu itu aku join masih umur 17 dan aku modalku cuman apa sih? PD. Terus yang kedua, aku dengan bekal presentasi di depan kelas waktu apa ya, kayak kelompokan segala macam, aku udah berani buat join duta pariwisata yang notabene-nya teman-teman aku tuh udah pada pernah ikut duta-dutaan sebelumnya kayak gitu, dan mereka pada udah kuliah, udah kerja gitu, sedangkan aku masih SMA dan aku cuman punya bekal percaya diri gitu. Expect gak sih kakak waktu kok bisa menang jadi duta pariwisata? Kebetulan aku nggak menang sih, tapi aku masuk di top 10, jadi 10 besar finalis Kang Mas Dimas Kota Batu, dan aku nggak expect sampai sejauh itu sih, karena aku cuman pengen tahu sih kayak seberapa kemampuanku ini sampai seberapa sih di duta pariwisata Kota Batu gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang dengan aku join di duta pariwisata itu bakal jadi kayak batu loncatan aku buat ke depan-depannya gitu, buat nge-improve di kompetisi-kompetisi selanjutnya. Dari kalian nih, ada gak sih salah satu dari kalian yang bermotivasi ingin jadi duta wisata? Aku sih nggak dulu deh. Kenapa nih nggak mau? Seru loh. Aduh nggak dulu mbak, kayaknya kok ya seleksinya tuh susah-susah banget ya. Lumayan sih, jadi ada beberapa tahapan. Kalau yang aku di Kang Mas Dimas tuh ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tes tulis. Nah, terus yang kedua ada FDG, itu kayak focus group discussion, di mana kayak debat antara pro kontra tentang permasalahan di Kota Batu. Terus yang ketiga ada interview terbuka kayak gitu sih. Nah, motivasi kakak nih memilih jadi duta wisata kan ada banyak tuh, ada duta sampo, duta rinso, enggak duta kan ada banyak ya mbak ya. Iya. Kenapa kakak milihnya tuh duta wisata? Oke, kalau boleh throwback sedikit ya, jadi aku dari kecil itu suka lihat Putri Indonesia di TV. Oh. Ya, terus kayak aku tanya ke mama aku nih, mah gimana sih caranya jadi Putri Indonesia bisa tampil di depan TV, terus cantik, pakai mahkota, pakai gaun kayak gitu tuh gimana gitu kan? Terus mamaku bilang, kamu harus jadi model. Sesimpel itu mamaku bilang, kamu harus jadi model gitu. Terus kebetulan aku waktu itu kelas 2 SD udah join agensi model di Batu. Dan dari situ tuh kayak mamaku masukin aku di agensi tuh bukan buat biar jadi model sih, tapi lebih ke aku biar punya bekal di mana PD, terus lebih lebih bisa mengimprove ntar ke depannya aku mau ngapain gitu. Terus kebetulan aku cari info nih, gimana sih caranya tahap awal sebelum aku masuk ke Putri Indonesia tuh aku harus ngapain gitu kan. Kebetulan di Kota Batu itu ada kayak duta pariwisata, dan waktu itu usia minimalnya tuh 17 tahun, dan waktu itu aku waktu usia 17 tuh kayak iya kayak enggak gitu kan. Terus kebetulan aku disupport sama teman-teman sekelasku, keluarga aku kayak nggak apa, ikut aja, coba-coba dulu aja gitu. Dan alhamdulillah rezekinya di Kang Mas Dimas, dan alhamdulillah sampai sekarang rezekinya ngalir terus nih. Jadi nggak cuman dari Kang Mas Dimas aja, tapi setelah Kang Mas Dimas aku bisa lebih mengimprove, terus
banyak rezeki-rezeki di luar sana yang menghampiri gitu. Oh, keren gak sih kakaknya? Dari kecil aja nontonnya Putra Putri Indonesia. Aku dulu kecil nontonnya Take Me Out kalau nggak termehek gitu, bercanda bro. Nah kak, kan habis dari kakak kan duta pariwisata kan tahun 2020. Nah habis tahun 2020 itu kakak ada nggak sih ikut kompetisi-kompetisi lainnya? Ada, kebetulan tahun 2020 aku mewakili Kamlas Timas buat Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Dan alhamdulillah aku dapat juara umum putri Lalu Lintas Polda Jawa keren Timur. banget ya sih, Kak. Dan di situ tuh lebih lebih ada tantangannya tersendiri sih, karena dimana kalau duta pariwisata itu kan lebih ke gimana cara ngepromosiin pariwisata gitu kan. Nah, kalau di duta lantas tuh lebih spesifik, hampir kayak poluan, ada tes psikotesnya, terus ada tes wawasan tentang lalu lintas, terus gimana caranya kalau kamu nih bersosialisasi pada remaja-remaja biar tertib berlalu lintas. Oh, keren banget sih kakaknya, aku insecure jadinya. Iya, gak usah insecure. Nah, kan waktu jadi duta pariwisata tuh, aku tuh pernah nonton acara TV kan INTM apa? Ya itu kan, itu tuh ada kayak persaingan antara peserta satu sama lain, itu ada gak sih? Pastinya ada, jadi namanya sebuah kompetisi nggak mungkin nggak ada persaingan, dan persaingan sehat dan nggak sehat pun pasti ada gitu. Cuman alhamdulillah waktu di Kamlas Timas persaingannya alhamdulillah sehat sih, karena mungkin namanya paguyuban ya, jadi kayak lebih saling merangkul satu sama lain, support satu sama lain. Keren banget kan kakaknya. Ada nggak waktu ada segmen-segmen yang memori-memori yang membekas banget waktu kakak bersaing jadi duta pariwisata? Kebetulan kalau misalnya pengalaman yang bagus nih ya, yang menarik di duta pariwisata tuh karena aku di duta wisata di Batu tuh bisa lebih mengimprove skill-skill aku, terus lebih banyak relasi, dan yang pastinya aku dapat banyak banget pengalaman gitu. Terus pengalaman gak enaknya tuh waktu aku mau grand final. Jadi kebetulan aku kan 2019 tuh kan jadi Paskibraka Kota Batu. Nah, waktu 2020 kan pandemi. Jadi mau nggak mau waktu aku karantina, ya seharusnya nih aku ikut karantina di duta wisata, aku jadi nggak ikut. Karena aku harus gantiin posisi adik-adik aku yang seharusnya mengibarkan bendera, tapi jadi aku. Jadi seharusnya itu kan ada 2 karantina nih, karantina 1 dan 2, dan aku nggak ikut yang kedua. Itu hal yang disayangkan sih, karena aku udah effort di duta pariwisata, cuman karena ada hal lain yang mendesak yang aku harus lakuin, jadi aku harus pilih salah satu. Keren banget kan kakaknya, sibuk banget duta pariwisata, duta lalu lintas, paskibraka, sedangkan aku rebahan terus. Nah, tapi kakak nggak pernah kan berantem sama antara temannya di pariwisata itu? Kalau berantem nggak pernah sih, mungkin kalau misalnya berbeda pendapat tuh pasti ya, karena mungkin namanya juga duta wisata, terus misalnya ada penugasan, ada yang punya ide lain atau ada masukan lain tuh pasti ada, tapi kita bisa selesaiin bareng-bareng karena kebetulan di duta wisata tuh ada yang namanya kayak ketua paguyuban segala macam, jadi dia yang bagian bisa menengahi sebuah masalah. Kakak tuh waktu masuk duta pariwisata itu di delegasiin sekolah apa dari diri sendiri? Kebetulan yang pertama tuh keinginan dari diri aku sendiri kan, karena aku udah pengen ikut duta wisata di Batu. Cuman waktu itu kebetulan sekolah itu mendelegasikan aku sama ada pasanganku, kebetulan sekelas, itu kayak buat mewakili sekolah. Jadi aku makin yakin gitu. Jadi nggak, waktu itu kan aku sempat insecure kayak maju mundur gitu kan mau ikut duta wisata, tapi karena udah dari sekolah kayak mendukung, terus kayak memberi kepercayaan sama aku sama temenku, akhirnya kayak aku langsung maju di duta wisata. Keren banget kan. Nah, orang-orang tua, orang-orang di sekitar kakak itu pada mendukung nggak kakak ikut ini? Biasanya kan ada kan yang nggak suka anaknya tampil gitu. Pastinya, dan alhamdulillah orang tua aku dan lingkunganku, sahabatku, teman-temanku tuh support semua sih, karena mungkin mereka udah tahu ya kayak aku nih minatnya di mana, bakatnya di mana kayak gitu. Tapi ada kan kak, yang namanya hidup ya, mesti ada lah, ada orang yang iri, ada nggak orang iri menghujat kayak gitu, pasti kan ada ya? Itu pasti ada sih, pasti kayak namanya hidup, terus apalagi kalau misalnya jadi duta wisata kan otomatis jadi public figure di kota itu kan, dan pastinya siap nggak siap, namanya public figure pasti ada yang suka dan nggak suka gitu. Dan namanya orang iri itu, kalau dulu nih aku waktu SMP tuh masih di mindset dimana orang tuh harus suka semua sama aku. Orang tuh harus tertarik semua sama aku gitu. Tapi karena aku mendapat mungkin ya kayak ada
haters segala macem, dan aku semakin lama semakin mencoba menerima, dan alhamdulillah sekarang udah terbiasa nih sama adanya orang yang suka sama gak suka. Banyak dong Kak yang ngehujat, ada banyak? Kalau banyak enggak, cuman ada beberapa Iya. gitu ya, namanya kita nggak bisa ya kayak ngepenuhin ekspektasi semua orang buat jadi apa yang mereka mau gitu kan. Keren banget, dan aku kalau ada orang gak suka sama aku tak datengin Kak rumahnya. Ngapain? Tonjokin, enggak lah ya. Aku kan orangnya baik hati bro. Nah, kehidupan kakak kan berbeda gak dari sebelum jadi duta pariwisata sama sesudah? Menurut aku ada perubahan di mana aku lebih bakal diperhatiin oleh masyarakat sama netizen sih, gitu. Karena namanya aku membawa nama baik duta wisata, otomatis aku harus menjaga nama baikku sendiri, nama baik keluarga, nama baik paguyuban kayak gitu. Nah, udah ngomong panjang nih tentang duta pariwisata, aku lupa nanya yang satu. Tugasnya jadi duta pariwisata itu apa aja? Yang pasti yang paling utama adalah mempromosikan wisata yang ada di Kota Batu gitu. Terus biasanya juga namanya duta pariwisata itu attending, kayak menghadiri sebuah acara, terus jadi apa nih kayak untuk menyambut tamu kayak gitu. Terus bahkan biasanya ada juga yang nge-MC terus tampil kayak fashion show, kayak nari kayak gitu sih. Kalian udah pada minat belum jadi duta pariwisata? Yuk, join duta pariwisata yuk. Join duta pariwisata Batu guys. Kak kan jadi duta pariwisata, duta lalu lintas, paskibraka, mahasiswa. Nah selain itu ada lagi gak sih? Tapi tadi aku dengar tuh ya, kakak tuh model juga. Oh gila gak sih? Gimana tuh Kak model? Kok tiba-tiba bisa jadi model tuh gimana caranya? Jadi kan tadi yang udah aku ceritain kalau aku mulai SD itu udah join di suatu agensi gitu kan. Nah, sesuai kesepakatan dari mama aku kalau aku tuh ikut agensi bukan buat jadi model, tapi cuman buat biar aku tahu paham dunia modeling dan biar aku pede gitu kan. Nah, terus aku SMP sampai SMA tuh udah vakum nih di dunia modeling. Kebetulan waktu itu kan lagi corona, ingat kan kamu corona, orang lagi gabut terus mau ngapain gitu kan. Dan kebetulan waktu itu di Batu itu ada kayak fotografer yang lagi gabut nih mau ngapain gitu, dan akhirnya dia tuh ngajakin aku buat virtual photoshoot, yang photoshoot di Zoom terus di foto, nah kayak gitu. Dari situ aku upload di Instagram dan kebetulan naik banget sih, kayak Instagram itu langsung naik, followers langsung naik, dan banyak banget penawaran photoshoot buat apa ya sama aku gitu. Nah dari situ setelah pandemi ini udah mulai mereda, akhirnya aku waktu itu dapat tawaran buat iklan di salah satu hotel di Batu, di Jamuluk waktu itu. Nah dari situ apa ya, pokoknya menurut aku media sosial apalagi Instagram itu benar-benar bisa ngenaikin engagement aku. Dari situ aku bisa dikenal sebagai model gitu kan. Nah dari situ aku kebetulan ini tadi lupa sih bahas, tahun 2021 tuh aku ikut sebuah pageant putri-putrian namanya tuh Miss Teenager Indonesia. Nah di Miss Teenager Indonesia ini aku mewakili Kalimantan Barat, kebetulan bukan Jawa Timur. Nah dari situ ajang nasional dan aku bisa dapat 5th runner up Miss Teenager Indonesia. Nah dari situ kan banyak banget tuh kayak photoshoot, mulai dari photoshoot gaun, photoshoot casual segala macem kayak gitu. Nah dari situ dari Instagram juga aku dapat tawaran, mulai dari iklan commercial advertisement waktu itu Ines Kosmetik. Nah, terus ada apa ya Juragan 99, J99 nah kayak gitu. Terus ada lagi apa ya, model buat foto katalog sih, foto katalog, terus juga foto buat fashion. Kemarin kebetulan sempet buat billboardnya MFW, Malang Fashion Week. Wadidaw. Nah Kak kan banyak banget nih apa kerjaan kakak tuh dari semua itu. Capek gak sih? Capek sih, tapi seneng. Maksudnya kayak di usia muda gini kalau misalnya nggak produktif tuh kayak mau ngapain gitu kan. Dan masa muda itu nggak bakal diulangin lagi gitu kan. Jadi kayak aku punya mindset, aku tuh harus bener-bener ngepolin skillku di usia muda. Capek iya, tapi seneng gitu. Tapi ada nggak sih kayak waktu buat teman-teman masih ada? Masih ada sih, balance semuanya. Balance semuanya. Balance. Bisa ya? Gimana ya? Aku kan kebetulan gap year, aku tuh lulusan SMA tahun 2021. Nah, waktu setahun itu aku full buat improve skill aku dari catwalk, terus juga knowledge segala macam, sampai maksudnya kayak lebih ke les buat pageant gitu kan. Nah, terus aku 2022 jadi mahasiswa baru, dan kebetulan pastinya nih aku bakal punya kesibukan tambahan, dimana yang biasanya aku cuman modeling aja,
ditambah aku habis ini bakal kuliah Oh iya. gitu kan. Nah, aku punya skala prioritas sih buat ngatur waktu. Yang pertama pastinya kuliah sih, karena kan kuliah kita bayar ya, terus juga pendidikan menurut aku adalah important things gitu. Jadi yang pertama skala prioritas aku tuh kuliah, yang kedua kerjaan, terus yang ketiga main sama teman-teman. Oke, betul sih. Tapi tugas-tugasnya kehambur-hambur gak sama kerjaan? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah karena aku mungkin masih semester 1 ya, jadi masih oke, masih enjoy sama aku kerja, aku konten, aku foto, aku nugas tuh masih oke sih. Main sama temen juga oke. Iya. Apalagi sekarang kan banyak banget nih kayak coffee shop, jadi kita bisa nongkrong sambil nugas gitu kan. Iya Jadi sih, betul juga. balance semua sih, alhamdulillah. Nah Kak, tadi kan kita ngomongin pageant itu mesti kalian salah satu dari kalian, saya percaya nggak ada yang tahu pageant, percaya nggak? Nah Kak, pageant itu apa? Pageant tuh bisa dibilang putri-putrian nih, secara bahasa bahasa kalau misalnya kalian belum terlalu tahu nih apa itu pageant. Pageant itu kayak putri-putrian, misalnya nih ada putri Indonesia, terus ada misalnya ada kayak putri pariwisata kayak gitu sih, itu namanya pageant. Pageant, nah tuh yang belum tahu pageant. Atau gini nih, pageant tuh kayak kontes kecantikan. Oh, kontes kecantikan. Oh, mudahnya kontes kecantikan. Pageant. Sing Jawa pageant. Siapa sing ngerti pageant? Nah, Kak, jadi model itu ada nggak gangguan kayak diet gitu? Aku mah diet skip dulu lah ya. Oke, jadi kalau boleh cerita nih, aku SMA dulu tuh gendut. Oh iya, Kak. Iya, jadi aku dulu tuh beratku tuh sampai 57-56 dengan 57 gendut dari mana, Kak? maksudnya kayak jadi kok mau berantem sih sama? dan mungkin sih kalau misalnya orang ngelihat 160 sama berat 56 itu kayak standar ya, cuman di dunia model tuh itu udah dibilang gendut gitu. Dan waktu corona itu nggak tahu kenapa ya tiba-tiba beratku tuh sampai 48 dan tinggiku tuh naik jadi 166. Loh, kok bisa? Aku nggak tahu sih, atau karena aku mungkin tekanan batin di rumah terus atau gimana. Jadi tinggiku waktu itu jadi 166, terus beratku jadi 48. Nah, di situ aku kayak berani langsung kayak nge-start aku di model. Tapi nih, ngomongin masa aku dulu gendut segala macam, pasti ada banyak banget kayak bullying segala macam dari orang sekitar yang kayak ya itu yang aku nggak tahu sih, mungkin haters atau apa kayak bilang kamu tuh nggak pantas jadi model karena kamu tuh gendut gitu, pahamu aja gede, butismu aja gede gitu, pipimu juga cabi buat nggak apa ya, yang gue sampai gak mungkin lah bisa jadi model kayak gitu. Oh iya Jadinya. sih. Sakit hati gak, Kak, dikit-dikit? Kalau sakit hati banget enggak, cuman kayak lebih untungnya lebih jadi ini tuh jadi motivasi sih. Oh iya sih. Keren. Nah, tadi tuh kok aku kaget kok bisa tiba-tiba 166. Apakah karena atau Kakak ya emang rebahan-rebahan aja di rumah dan menunggu puasa Tuhan? Waktu corona tuh aku rebahan, terus sekali-sekali tuh kayak jogging, renang gitu sih. Oh, yang pengen tinggi, yang pengen pendek kayak aku. Nah, Kak, kan modeling, pageant gitu. Itu pastinya kan jaga tubuh ya, enggak kayak saya mah rebahan-rebahan aja main sana sini, enggak ada saya kayak gitu. Ada gak sih kayak diet, harus menjaga tubuh, menjaga kecantikan kayak gitu kan? Kebetulan kalau diet tuh enggak, karena aku udah gak diet sih, maksudnya aku kurus tuh karena mungkin pola hidup aku yang kurang teratur. Jujur aja ya, jangan ditiru juga. Walaupun aku jadi model, aku jadi pageant segala macem, cuman pola makan gue tuh nggak teratur, dimana aku kayak sehari kopinya 2-3 kali, terus makan sehari tuh cuma sekali dan itu pun pedes gitu. Dan kalau misalnya tips sih, kalau misalnya orang-orang kebanyakan tahu, yang pasti yang pertama itu makan makanan sehat yang banyak seratnya, kayak banyakin sayur, buah, terus banyakin air putih, terus workout kayak gitu sih. Jadi kakak nggak workout juga? Kalau workout jarang banget sih kebetulan. Kalau akhir-akhir ini tuh karena mungkin udah sibuk kuliah sama kerja, jadi kayak udah capek banget gitu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya aku masih lari, masih renang gitu sih. Oh, jadi kakak kurus tuh karena itu makanannya? Iya, makannya nggak teratur sih, dan mungkin karena sering banyak kegiatan, terus sampai bisa masuk rumah sakit juga sih. Pernah. Punya emas juga berarti? Mah ada. Dan pokoknya jangan ditiru deh. Tapi kalau misalnya kalian pengen diet, itu tadi 3 itu tadi, makan makanan yang berserat, kayak banyakin sayur buah, terus minum air putih, terus juga workout. Ya, itu sebenarnya itu untuk saya sendiri sih. Tapi saya makan. Saya tuh pernah Kak diet itu. Waktu kemarin ada liburan 2 bulan. Udah 2 bulan doang. Ngapain?
nggak pernah makan, nggak nasi, cuma nggak nasi ini nggak nasi, udah kebiasaan nggak nasi. Terusan teman-teman saya yang merantau tuh pada balik, terusan saya makan lagi. Ya kayak gitulah ya guys ya. Mesti kalian juga nih yang nonton suka kayak gitu. Jangan bilang sosokan aku dietnya beneran, jangan. Mesti kalian pernah dietnya gagal. Pasti. Ya, apalagi kan? makan bakso di depan kampus. Ya, enggak di depan kampus, itu di situ biasanya tuh kampus makan bakso tuh di dekat kelasku langsung ada bakso. Ya jelas ya, aku langsung tuku. Iya bener. Tadi kan kita udah ngomong diet atau apa pengalaman. Nah, kakak ini selebel banget ya, mulus banget ya. Apa sih kayak tips kecantikan, ada kayak pil gitu enggak? Kebetulan kalau kamu percaya nggak kalau aku nggak pernah perawatan? Maksudnya perawatan yang kayak di klinik atau apa? Bisa sih kak? Iya, aku nggak pernah sama sekali. Jadi kayak lebih perawatan di rumah aja sih, kayak rajin skincarean, terus rajin bersihin muka kalau habis make up kayak gitu, terus rutin maskeran gitu aja sih. Itu doang gitu gak yang ke klinik, pesan detox yang filler gitu? Enggak. Jadi kebetulan ada sih kayak kemarin tuh tawaran endorse buat filler hidung, botox hidung kayak gitu. Cuman akunya masih belum siap. Aku tuh gini kak, aku suka skincarean tapi cuma sebulan 2 bulan, terusan aku kayak mager ya? addicted banget beli tapi nggak pakai kan? Iya, gitu. aku juga dulu kayak gitu sih, terus kayak karena aku sering make up segala macem, jadi kan kulit aku kayak agak tipis gitu kan. Kalau misalnya kulit aku tipis tuh bakal nge-impact banget sama kerjaan aku. Kayak misalnya ini aku jadi model make up, mereka tuh bakal cari model yang mungkin kulitnya bagus, terus nggak sensitif gitu kan. Jadi aku mau nggak mau ya harus ngejaga kulit aku sih. Oh iya, kayak skincare dokter gitu nggak sih? Kalau aku skincare dokter nggak pakai, aku skincare yang ada di apa ya, di toko kosmetik itu lah, kayak di misalnya ini kayak misalnya Sociolab kayak Iya. Saya ada beberapa temanku tuh kayak kulitnya tuh tipis banget sampai berurat-urat kan. Itu berarti kulitnya tuh sehat apa enggak ya? Bisa dibilang kurang sehat sih, mungkin bisa kita lihat tuh kayak glowing putih cuman nggak sehat. Iya, soalnya tipis banget, kelihatan banget ya. Dulu tuh aku pengen banget putih, tapi sekarang kayak mengurungkan niat, jadi kayak lebih self love, aku suka sama tone kulit aku yang sekarang. Iya sih. Ya sih, banyak orang sekarang yang berlomba-lomba banget untuk pengen jadi putih itu kayak sampai infuse itu kan nice. Gak ada yang salah, cuman harus tahu sih impactnya ntar kayak 5-10 tahun lagi kayak gimana. Ya di tuanya juga kan ya. Kak, haus gak sih dari tadi kita ngomong? Lumayan sih karena gerah juga ya. Gerah banget guys sebenarnya di sini. Nah guys, kita ada di penghujung acara nih. Kalian yang mau kenal lebih dekat dengan Kak Yasi bisa lihat Instagramnya di bawah ini ya guys ya. Langsung di follow aja, langsung DM, tanya-tanya yang pengen jadi duta pariwisata, model, yang pengen masuk HIUMM, tapi langsung aja tanya Kak Yasi ya. Kak, makasih ya udah menyempatkan acara di sini walaupun kita kadang ngeselin gitu. Enggak sih, seneng banget sih apalagi sama hostnya si Cewek Yupi ini ya. Sleber. Makasih ya Kak, kita jumpa selain waktu. Makasih udah membagi pengalamannya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Thank you for watching guys. Dadah. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, ever since I left the city, ever since I left the city,